Assalamualaikum Ibu Widya. Tadi kita sudah melakukan anamnesis kan. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Nah, yang nanti kita akan periksa adalah nervus ataupun saraf 1 sampai 6. Dimohon agar Ibu bersedia. Apakah Ibu bersedia? Bisa. Bersedia. Syarat pemeriksaannya adalah pasien tidak memiliki penyakit intranasalis dan tidak memiliki gangguan di bagian dalam hidungnya. Pasien diminta untuk menutup mata dalam posisi duduk ataupun berbaring. Nah, untuk menilai ketajaman indera penghidup, kita menaruh beberapa bahan yang memiliki aroma khas. Lalu ditaruh pada kapas ataupun tangan dan ditutup pada bagian lubang hidung dari penderita. Lubang hidung yang satunya ditutup, bisa dikenal baunya Ibu? Bisa. Yang satunya? Bisa. Bau apa ini? Bau minyak telur bayi. Pasien bisa mencium dengan baik atau bisa disebut dengan kata lain adalah ormosmia. Jika penciumannya berkurang adalah hiposmia dan tidak dapat mencium adalah anosmia. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ketajaman penglihatan. Pemeriksa berdiri 3 meter dari pasien dan menunjukkan beberapa jari dengan gerakan. Jika pasien masih melihat bahwa itu pasien masih memiliki ketajaman mata yang baik. Bisa dilihat Ibu? Bisa. 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 Ketajaman mata dari pasien masih normal. Masih dites konfrontasi. Di sini pasien diminta untuk duduk berhadapan dengan pemeriksa sejauh 60 sampai 100 cm. Nah, bisa kita tutup mata kiri tak dengan tangan. Lihat ke ini, Dik. Lihat ke ini. Jangan melirik. Masih bisa kita lihat? Masih bisa? Mata yang satunya? Masih bisa kita lihat? Masih? Masih? Lapangan pandang dari si pasien masih normal. Selanjutnya pemeriksaan nervus cranialis 3, 4, dan 6. Pemeriksa memperhatikan celah mata dari penderita untuk menilai apakah ada ptosis dari mata penderita dan pada saat kelopak matanya terjatuh. Namun pasien ini tidak terjadi ptosis. Selanjutnya yang dinilai adalah posisi dari mata pasien yang diperhatikan pada daerah mata untuk menilai hypothalamus ataupun strabismus. Diperhatikan posisi dari mata pasien apakah berada di atas, di bawah, ataupun disebut dengan skew deviation. Namun pasien saya saat ini posisi matanya tetap normal dengan gerakan yang normal. Selanjutnya yang dinilai adalah ukuran pupil penderita dan juga bentuknya. Bentuknya sama besar dan berbentuk bulat sempurna. Bisa lihat yang itu? Yang jauh di sana? Bisa. Lalu melihat lagi ke sini? Bisa? Lalu yang dilakukan adalah menyentar bagian mata dari pasien dari arah luar ke dalam. Lalu meminta untuk pasien melihat jauh dan kembali ke dekat. Bisa melihat jauh dan dekat. Nah, pada refleks cahaya positif, pupil dari pasien akan terjadi kontraksi dan membesar. Namun pada saat
refleksnya negatif, dia tidak akan berkontraksi. Selanjutnya untuk memeriksa vasokonstriksi dari mata pasien, pasien diminta untuk melihat jauh dan dekat, lalu diberikan cahaya dari bagian lateral dari matanya. Bisa dilihat jauh dan dekat. Refleks cahaya dari pasien positif. Dia menunjukkan ada kontraksi dari matanya bila diberikan cahaya. Selanjutnya pasien diminta untuk duduk terlentang, berbaring terlentang. Lalu pemeriksa memasang cahaya dari atas pasien sejauh 50 cm kira-kira secara vertikal dari mata penderita, dan pemeriksa berada di samping kanan dari pasien. Tangan yang lain disimpan di bagian dagu pasien ataupun di bagian kelopak mata sebagai pemfiksasinya. Pemeriksa menggerakkan pen ke arah atas, bawah, ataupun kanan dan kiri untuk menilai adanya konstriksi secara vertikal dari mata si pasien. Pada saat dilakukan pemeriksaan menggunakan pen, ditanyakan kepada pasien apakah ada penglihatan ganda yang dirasakan. Ada kita lihat double cahaya, jadi bisa diikuti. Pasien ini bisa menggerakkan mata sesuai arah dari pen yang saya gerakkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari nervus 5. Pasien diminta untuk menggigit sekuat-kuatnya untuk menilai apakah kekuatan nervus 5-nya tidak ada kelemahan. Bisa gigit. Pemeriksa memegang pada area temporal ataupun bagian masetannya. Namun pada temporalnya sudah dirasakan kekerasan ataupun bentuk dari kontraksi dari nervus 5 tersebut pada saat pasien menggigit. Bila ada kelumpuhan, maka pada bagian yang lumpuh akan terjadi kelemahan dan tidak terasa keras, artinya tidak terjadi kontraksi. Selanjutnya adalah pemeriksaan sensibilitas. Pemeriksaan sensibilitas adalah untuk menentukan bagian-bagian mana yang terjadi kelumpuhan. Nah, pemeriksaan ini menggunakan tisu ataupun jarum. Tapi Ibu, saya akan melakukan tes sensibilitas. Apakah Ibu bersedia? Bisa ditutup matanya. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan reaksi sensibilitas dari arah lateral dari si pasien untuk ditahu sampai mana bagian dari kelumpuhannya. Bilang Ki kalau ada kita rasa. Jadi pasien telah mengatakan bahwa reaksi sensibilitasnya masih ada dan normal. Sudah, pemeriksaan hari ini sudah selesai Ibu. Terima kasih ya. Semoga cepat sembuh. Terima kasih Ibu. Selamat sore.